Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang leluhur Nusantara ditakuti para dewa. Di masa lalu, Maharesi Walmiki dalam Ramayana dan Maharesi Vyasa dalam Mahabharata. Kisah ini lalu ditulis pada sekitar 2500 sampai 1500 sebelum Masehi, telah menggambarkan tentang penguasa samudra yaitu Baruna, yang istananya lebih indah dan lebih mewah bila dibandingkan dengan Indraloka atau tempat tinggalnya Dewa Indra. Anak-anak Baruna yaitu bangsa Kalakea sangat ditakuti karena sering mengusik dan menjara Indraloka yang ada di Amarawati. Bahkan Brahma Loka atau tempat tinggalnya Batara Brahma pun sempat diserbu oleh bangsa penghuni samudera tersebut. Lantas siapakah bangsa samudera itu? Mengapa sangat ditakuti oleh para dewa? Mereka itu adalah bangsa yang tinggal di Laut Selatan India atau yang sekarang termasuk dalam kawasan Nusantara, bernama Kalakea. Sebab mereka itu keturunan dari Dewi Kalaka. Kalakea itu bentuk jamak dari Kalaka yang berarti keturunan Kalaka. Ciri-ciri fisik mereka ini lebih realistis lagi dijelaskan dalam legenda di India, yaitu dalam kisah Bahubali. Dengan kulit yang berwarna hitam, rambut keriting, matanya lebar, hidung yang besar, sehingga mirip dengan gambaran manusia dari ras Melanesia. Jadi Ramayana dan Mahabharata sebenarnya sudah menganggap bahwa bangsa Kalakea yang tinggal di Laut Selatan India itu adalah orang Melanesia. Visualnya pun sudah digambarkan dengan jelas di film Bahubali, di mana bangsa Kalakea itu menyerang kerajaan Mahismati, dan oleh Raja Amarendra Bahubali mereka pun dapat dikalahkan. Nah, bangsa Kalakea ini digambarkan sebagai bangsa yang agresif. Kalau sudah menyerang naik ke daratan India, mereka akan berjumlah jutaan orang. Bahkan digambarkan sampai menyerang tempat Dewa Indra atau Indraloka di Amarawati dan menghancurkannya. Bahkan diceritakan pula bangsa Kalakea ini sampai menyerang Brahma Loka atau tempat bersemayamnya Batara Brahma. Sungguh bangsa yang sangat luar biasa. Dalam mitologi Hindu disebutkan bangsa Kalakea ini termasuk ke dalam kelas Asura, yaitu bukan dewa tapi memiliki kemampuan yang setara dengan dewa. Mereka adalah klan Dewana yang kuat, ganas, dan juga kejam. Mereka ini adalah keturunan Kalaka, putri Vaisvanara atau putra Danu. Vaisvanara memiliki 3 anak perempuan lainnya, yaitu Puloma, Upadanavi, dan Hayasira. Puloma adalah leluhur dari klan Dewana lain yang disebut Pauloma. Baik Kalaka dan Pauloma menikah dengan Maharesi Kesyapa yang dengannya melahirkan 60.000 Dewana yang terhormat. Lalu pada zaman Satya Yuga ada seorang Asura bernama Vetra. Vetra dan rekan-rekannya para Kalakea berperang dengan para dewa dan menyebabkan mereka sangat menderita. Dewa Indra menjadi sedih dan Batara Wisnu membantunya untuk meminjamkan kekuatan. Para dewa lainnya juga merespon dengan turut meminjamkan sebagian kekuatan. Para pengikut dewa-dewi pun mengikutinya dengan memberikan energi mereka juga, memberikan Dewa Indra kekuatan yang cukup untuk menaklukkan Vetra. Dengan begitu, akhirnya Dewa Indra berhasil membunuh Raja Arsura tersebut. Mendapati hal itu, bangsa Kalakea yang tersisa melarikan diri dan bersembunyi di laut, di mana mereka lalu berkelompok melawan siapapun yang menjunjung tinggi kebenaran dan asketisme. Mereka akan tetap berada di lautan pada siang hari dan akan keluar pada malam hari. Menanggapi gangguan ini, para dewa mendekati Batara Wisnu dan memintanya untuk membantu mereka. Sang Batara pun menjelaskan bahwa bangsa Kalakea telah menyembunyikan diri mereka di lautan dan tidak dapat dikalahkan dengan mudah. Dia merekomendasikan agar para dewa mencari bantuan Agastya yang bijak untuk mengeringkan lautan.
dan Agastya meminum semua air laut sampai menjadi kering. Mengungkapkan bangsa Kalakea yang tersembunyi, para dewa mengepung Asura dengan kemenangan. Mereka yang selamat melarikan diri ke bawah tanah, ke Patala. Lalu setelah Kalakea dikalahkan, para dewa meminta Agastya untuk mengisi kembali samudra. Namun Agastya menjawab dia tidak bisa karena dia telah mencerna airnya. Terkejut dengan peristiwa ini, para dewa ke tempat tinggal Batara Brahma untuk membahas tentang pemulihan laut. Jadi orang India pada masa lalu tetap ngeri dengan orang-orang yang tinggal di laut selatan ini. Jika mereka sampai naik ke dataran India, terlebih orang India itu adalah bangsa daratan, mereka bukanlah bangsa pelaut. Makanya sering dijelaskan tentang bangsa Kalakea itu dengan pandangan yang negatif sebagai pembawa teror, suka menjara, suka berperang, dan anti dewa. Padahal mungkin tidak begitu. Hanya karena rasa takut dan tidak sukanya, maka orang-orang di tanah India pada masa lalu menggambarkan bangsa Kalakea itu sedemikian buruknya, mirip gambaran iblis yang sangat jahat dan senang dengan kekacauan. Namun begitu, mereka juga menyebut nama penguasa bangsa Kalakea itu seperti Puloma dan Sagara dengan rasa kagum dan penghormatan, di mana istananya berada di Hiranyapura atau kota emas yang kadang terlihat kadang tidak, sehingga mereka pun sampai menggambarkan bahwa lautan itu adalah sesuatu yang menakutkan. Dan di sanalah tempat tinggalnya bangsa Kalakea, lengkap dengan kebesaran dan kemegahannya. Lalu jika mempelajari ilmu antropologi fisik, maka kita akan mengetahui bahwa dahulu kala di seluruh kawasan di Nusantara dihuni oleh ras Melanesia. Satu contoh yang pernah digali di daerah Tulung Agung, Jawa Timur, tepatnya di daerah Wajak, di mana di tempat itu ditemukan fosil-fosil manusia purba yang hidup sekitar 60.000 tahun sebelum Masehi. Setelah direkonstruksi, maka didapatkanlah sosok manusia dengan ciri-ciri ras Melanesia. Temuan di Wajak itulah yang kemudian dinamakan Homo wajakensis. Artinya, pada masa 60.000 tahunan yang lalu, di Nusantara, khususnya Pulau Jawa, sudah dihuni oleh orang-orang dari ras Melanesia. Ini sesuai dengan gambaran bangsa Kalakea dalam kisah Ramayana dan Mahabharata di India. Bahkan orang Jawa yang melek sejarah leluhurnya dulu memang telah mengakui bahwa nenek moyang mereka itu berkulit hitam, mirip dengan gambaran dari ras Melanesia. Data-data mutakhir dari para ahli maritim, baik tentang Afrika, Eropa, atau Asia Tenggara, menghasilkan temuan-temuan yang sangat mengejutkan, di mana temuan itu secara jelas dan telah menunjukkan bahwa bangsa Nusantara adalah raksasa maritim dunia, dijadikan acuan, bahkan sangat disegani oleh bangsa-bangsa besar seperti yang ada di Mesir, Mesopotamia, Cina, India, dan bahkan di Eropa. Hal itu sudah dimulai dari sebuah tarik yang mengagumkan, yaitu lebih dari 60.000 tahun yang lalu.